Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yostia dari kelas manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan tentang penarikan sumber daya manusia. Pengertian dari penarikan SDM: proses mendapatkan sejumlah calon tenaga kerja yang qualified untuk jabatan atau pekerjaan utama, produk lini, dan penunjangan di lingkungan suatu organisasi atau perusahaan. Suatu proses pencarian dan pemingkatan para calon tenaga kerja atau pegawai yang mampu bekerja di dalam organisasi. Jadi, intinya perekrutan ialah usaha mencari dan menarik tenaga kerja agar melamar lowongan pekerjaan yang ada dalam suatu perusahaan. Tujuan dalam penarikan SDM: yang pertama yaitu memingkat pelamar yang melamar kesempatan kerja, dan yang kedua yaitu mempengaruhi pelamar menerima tawaran pekerjaan yang mereka terima, dan yang ketiga yaitu sebagai sarana pertukaran informasi. Dan ada beberapa alasan penarikan SDM. Yang pertama yaitu berdirinya organisasi baru, dan yang kedua yaitu adanya perluasan atau ekspansi kegiatan organisasi, dan yang ketiga yaitu terciptanya pekerjaan-pekerjaan dan kegiatan-kegiatan yang baru, dan yang keempat yaitu adanya pekerjaan yang pindah ke organisasi lain, dan yang kelima yaitu adanya pekerjaan yang berhenti baik dengan hormat maupun dengan tidak hormat sebagai tindakan hukuman, dan yang keenam yaitu adanya pekerjaan yang berhenti karena sudah pensiun, dan yang ketujuh yaitu adanya pekerjaan yang sudah meninggal dunia. Proses perekrutan karyawan yang baik adalah sebagai berikut, yaitu pertama, penentuan dasar perekrutan. Dasar perekrutan calon karyawan harus terlebih dahulu ditetapkan agar para pelamar yang memasukkan lamarannya sesuai dengan pekerjaan atau jabatan yang akan dijabatnya. Dasar perekrutan harus berpedoman pada spesifikasi pekerjaan yang telah ditentukan untuk menjabat jabatan tersebut. Job specification harus diuraikan secara terinci dan jelas agar para pelamar dapat mengetahui kualifikasi-kualifikasi yang dituntut oleh lowongan tersebut. Penentuan sumber-sumber perekrutan. Sumber internal adalah karyawan yang akan mengisi lowongan kerja diambil dari dalam perusahaan tersebut, yakni dengan cara memutasikan atau pemindahan karyawan yang memenuhi spesifikasi pekerjaan jabatan tersebut. Sumber eksternal adalah karyawan yang akan mengisi jabatan yang dilakukan perekrutan dari sumber-sumber tenaga kerja di luar perusahaan, yaitu yang pertama kantor penempatan tenaga kerja, dan yang kedua yaitu lembaga-lembaga pendidikan, yang ketiga yaitu referensi karyawan atau rekanan, yang keempat yaitu serikat-serikat buruh, dan yang kelima yaitu pencakokan dari perusahaan yang lain, yang keenam yaitu nepotisme dan leasing, yang ketujuh yaitu pasar tenaga kerja dengan memasang iklan pada media massa, dan yang ke-8 yaitu sumber-sumber lainnya. Kebaikan dan kelemahan dalam sumber internal. Kebaikan sumber internal yaitu yang pertama, meningkatkan moral kerja dan kedisiplinan karyawan karena ada kesempatan promosi, dan yang kedua yaitu perilaku dan loyalitas karyawan semakin besar terhadap perusahaan, dan yang ketiga yaitu biaya perekrutan relatif kecil karena tidak perlu memasang iklan, dan yang keempat yaitu waktu perekrutan relatif singkat, yang kelima yaitu orientasi dan induksi tidak diperlukan lagi, dan yang kelima yaitu kestabilan karyawan semakin baik. Kelemahan dan ada beberapa kelemahan sumber internal. Yang pertama yaitu kewibawaan karyawan yang dipromosikan itu kurang, dan yang kedua yaitu kurang membuka kesempatan sistem kerja baru dalam perusahaan,
Dan yang ketiga yaitu bila tidak ada karyawan yang dapat memenuhi kualifikasi jabatan yang lowong tersebut, maka kita merekrutnya dari sumber eksternal. Kebaikan dan kelemahan dari sumber eksternal. Kebaikan-kebaikan sumber eksternal yaitu yang pertama, kewibawaan pejabat relatif baik, dan yang kedua, kemungkinan membawa sistem kerja baru yang lebih baik. Kelemahan dari sumber eksternal yaitu yang pertama, prestasi karyawan lama cenderung turun karena tidak ada kesempatan untuk promosi. Dan yang kedua yaitu biaya perekrutan besar karena iklan dan seleksi. Dan yang ketiga yaitu waktu perekrutan relatif lama. Dan yang keempat yaitu orientasi dan induksi harus dilakukan. Dan yang kelima yaitu turnover cenderung akan meningkat. Dan yang keenam yaitu perilaku dan loyalitasnya belum diketahui. Metode perekrutan. Metode perekrutan akan mempengaruhi besar terhadap banyaknya lamaran Metode perekrutan akan berpengaruh besar terhadap banyaknya lamaran yang masuk ke dalam perusahaan. Metode perekrutan calon karyawan baru dibagi menjadi dua, yaitu metode tertutup dan metode terbuka. Yang pertama, metode tertutup. Metode tertutup yaitu di mana perekrutan itu hanya diinformasikan kepada para karyawan atau orang-orang tertentu saja. Akibatnya, lamaran yang masuk menjadi relatif sedikit, sehingga kesempatan untuk mendapatkan karyawan yang baik akan semakin sulit. Dan yang kedua yaitu metode terbuka. Metode terbuka adalah di mana perekrutan itu diinformasikan secara luas dengan memasang iklan pada media massa baik cetak maupun elektronik agar tersebar luas ke masyarakat. Dengan metode terbuka ini diharapkan banyak lamaran yang akan masuk sehingga kesempatan untuk mendapatkan kerja yaitu qualified menjadi lebih besar. Kendala-kendala yang harus dihadapi yaitu dalam pelaksanaan eksternal. Yang pertama yaitu kebijakan organisasi. Yang kedua yaitu kebijakan kompensasi dan kesejahteraan. Dan yang ketiga yaitu kebijaksanaan promosi. Dan kesimpulan yang dapat saya simpulkan yaitu rekrutmen termasuk fungsi-fungsi MSDM yang mempunyai peranan strategis dalam mempersiapkan dan menyediakan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, sebagaimana ditetapkan dalam analisis pekerjaan, khususnya deskripsi dan spesifikasi. Kegiatan tersebut didahului oleh kegiatan analisis pekerjaan dan perencanaan sumber daya manusia. Penataan rekrutmen yang lebih baik juga mempunyai dampak yang lebih besar terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi SDM lainnya, seperti orientasi dan penempatan, latihan dan pengembangan, perencanaan dan pengembangan karir, evaluasi kerja, kompensasi. Pelaksanaan fungsi rekrutmen sepenuhnya adalah tanggung jawab dari Departemen SDM dalam suatu perusahaan secara manajerial. Artinya, tidaklah semua kegiatan rekrutmen dilaksanakan oleh setiap karyawan baik secara sendiri maupun yang bergabung dalam perusahaan seperti rekruter, pelaksanaan berbagai teks yang belum tentu dimiliki oleh suatu perusahaan. Dan sekian yang dapat saya simpulkan dan saya jelaskan. Mohon maaf atas kurang lebihnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.